البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Sekarang kita akan masuki silsilah yang berikutnya setelah kita menyelesaikan artikel yang sebelumnya yang berkaitan masalah makna kalimat tauhid. Sekarang kita masuki artikel yang selanjutnya, yaitu nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pembatal-pembatal keislaman. Yang cetakannya berbeda, dicek sendiri itu karena sebagiannya sama, sebagian beda. Urut-urutannya maksudnya. Artikel yang akan kita baca adalah pembahasan seputar nawaqidul Islam. Karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kenapa ini kita bahas barakallahu fiik? Disebutkan para ulama, para pensyarah kitab tersebut, karena banyak orang yang terjatuh dalam pembatal keislaman tapi tidak terasa, dan bahkan mereka menganggap masih belum berpengaruh terhadap keislamannya, sehingga perlu dijelaskan apa saja pembatal-pembatal keislaman. Beliau menyebutkan 10 pembatal keislaman nanti. 10 tersebut bukan pembatasan tapi penyebutan secara global paling besarnya. 10 pembatal keislaman nanti bukan pembatasan tapi penyebutan secara global yang paling besar. Nah, yang orang kadang tidak terasa ternyata terjatuh dalamnya. Wa illa pembatal keislaman banyak sekali. Namun yang beliau sebutkan 10 saja, itu yang paling besarnya. Naam. Kita baca aja biar tambah jelas. Disimak baik-baik. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Setelah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan i'lam anna nawaqidul islami asharatu nawaqidha. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Pembatal-pembatal keislaman ada 10. Kita lihat penjelasan yang disampaikan di sini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, i'lam. Perhatikan baik-baik ucapan i'lam di sini. I'lam, ketahuilah, yakni ta'allam wafham. Ucapan beliau i'lam maknanya ta'allam wafham. Apa artinya? Pelajarilah dan pahamilah. Perhatikan ya. Pelajarilah dan pahamilah. Ta'allam, pelajarilah. Wafham, pahamilah. Perhatikan. Wa hadhil kalimatu yu'ta biha lil ahamiyah. Perhatikan ini. Kalimat ini, kalimat i'lam, didatangkan dengannya karena ahamiyah, penting. Seringnya itu perkara yang disebutnya setelah i'lam itu penting sekali perkaranya. Paham ya? Seperti dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa, ya enggak? Ingat antum? I'lam rahimakallah, ya kan? Sebutkan setelahnya perkara yang penting. Ya kan? Bahwasanya wajib atas kita semuanya memahami dan mengetahui 4 permasalahan itu. Jadi permasalahan yang akan disebutkan setelah i'lam ini penting sekali. Kata beliau, wa hadil kalimatu, kalimat i'lam ini yu'ta biha, didatangkan dengannya lil ahamiyah, karena sesuatu yang penting. Wa tanbih ala ahamiyati ma ba'daha, dan sekaligus tanbih, peringatan terhadap pentingnya apa yang akan dijelaskan setelahnya nanti. Mafhum? Nah, karena lafaz i'lam apa artinya ini? Ta'allam wafham. Ta'allam wafham. Pelajarilah dan pahamilah.
Jadi bukan belajar saja, tapi pahami. Setelah dipahami diamalkan. Hatafal ilm bil amal in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu manggil-manggil untuk diamalkan. Kalau diamalkan ilmu akan tetap, tapi kalau enggak diamalkan irtahal, ilmu itu akan pergi. Sehingga ilmu itu buahnya apa? Diamalkan. Innamal barakallahu fiik innama al-ilm bil amal. Ilmu itu dikatakan ilmu kalau diamalkan. Nah, kita lihat di sini. Anna nawaqidul islami asyaratun, bahwasanya pembatal keislaman ada 10. An-nawaqidu jam'u naqidin. Ini dari sisi bahasa Arabnya perhatikan. An-nawaqidu jamak dari naqid, naqidun. Artinya pembatal. Mafhum? Wa hiya al-mubtilat. Makna an-nawaqid adalah al-mubtilat, pembatal-pembatal. Misal nawaqidul wudu, seperti contohnya ungkapan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Seperti itu. Nawaqidu as-shaum, pembatal-pembatal puasa. Nawaqid itu jamak. Nawaqid jamak, mufradnya naqidun. Mafhum? Lanjutkan. Ai mubtilatuhu, maksudnya pembatal-pembatal wudu. Tusamma bin nawaqid, dinamakan nawaqid kenapa? Wa tusamma bi asbabir riddah, dinamakan juga dengan sebab-sebab kemurtadan au anwa'ur riddah, atau dikenal juga macam-macam kemurtadan. Jadi 10 ini dikenal dengan pembatal-pembatal keislaman, dikenal juga sebab-sebab orang itu murtad, dikenal juga macam-macam kemurtadan. Apa aja jenisnya orang dikatakan murtad itu. Nah, kita lihat. Wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslim min ajli an yatajannabaha wa yahdar minha. Dan mengetahuinya sangat penting sekali bagi seorang muslim agar apa? Agar bisa yatajannabaha, bisa menjauhinya, wa yahdar minha, dan agar bisa berhati-hati darinya. Yahdar, berhati-hati artinya. Yatajannab, menjauhi. Li'anna al-muslima idza lam ya'rifha fa innahu yukhsha an yaqa'a fi syai'in minha. Penting ini. Dikarenakan orang muslim apabila dia tidak mengetahuinya, dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam salah satu pembatal Islam tersebut. Ya kan, kalau orang enggak tahu kan khawatirnya masuk dia enggak terasa gitu loh. Paham ya? Nah, padahal dia sudah terjatuh dalam kekufuran wal iyadu billah. Wa hiya minal khuturah, yang mana pembatal-pembatal ini merupakan khuturah apa khuturah? Perkara yang sangat berbahaya sekali. Wal ahamiyah bimakan, dan perkara yang sangat penting di tempat untuk disebutkan. Li'annaha nawaqidul Islam wa mubtilatuhu. Dikarenakan 10 perkara ini merupakan pembatal-pembatal keislaman dan juga apa? Penghancur-penghancur keislaman itu sendiri. Wa ma'rifatu asbabir riddah 'anil Islam muhimmatun jiddah. Dan mengetahui sebab-sebab kemurtadan, sebab-sebab orang itu keluar dari agama Islam, mengetahui hal tersebut adalah penting sekali. Paham ya? Mengetahui sebab-sebab kemurtadan itu penting sekali. Jangan sampai terjatuh dalam perkara yang sudah mengeluarkan dari agama Islam atau mengeluarkan dari agama Islam yang tidak terasa. Wal iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Kita lihat. Wa riddatu 'anil Islam. Apa sih makna riddah murtad itu apa maknanya? Kita lihat. Wa riddatu 'anil Islam, dan keluar dari agama Islam maknaha ar-ruju' 'anil Islam. Kembali dari agama Islam menuju agama yang lain, itu maksudnya. Bukan kembali ke Islam loh ya. Dia sudah berislam tapi kembali ke agama lain. Pindah agama lain maknanya. Namanya murtad. Paham? Karena yang namanya apa barakallahu fiik? Yang namanya al-kafir, orang yang kafir itu ada 2 macam. Orang yang kafir kufrunnya asli, kufrun asliyun, ada kufrun karena murtad. Sejak awal dia memang kafir memang. Ada yang dia kafirnya karena murtad, pindah agama. Bisa dipahami? Namanya murtad. Kembali ke agama yang lain, pindah ke agama lain. Mafhum? Seperti itu maknanya. Kita lihat. Min irtadda ay idza raja'a. Irtadda idza raja'a, apabila dia kembali ke agama lain, pindah ke agama lain. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Wala tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Kalian jangan kembali ke belakang. Kembali ke belakang maksudnya bagaimana? Meninggalkan agama Islam. Yang akhirnya kalian apa? Akan berbalik menjadi orang-orang yang rugi. Mafhum? Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala berfirman, diperhatikan itu, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir
faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, barang siapa yang murtad salah seorang di antara kalian dari agamanya, berarti kembali dari agama Islam menuju agama lain, artinya berpindah. Paham? Nah, berpindah murtad dari agama Islam, kemudian yang mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka ini hancur amalan-amalan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhiratnya. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka ini adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Wa hadza tahdhirun syadidun minallahi lil mu'minin. Perhatikan di situ, ini merupakan peringatan yang sangat keras, tahdhirun syadid, peringatan yang keras. Minallahi lil mu'minin, dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin. Wa may yartadid minkum ayyuhal mu'minun, barang siapa yang kalian murtad, pindah agama wahai segenap kaum mukminin, andini dari agama Islam, fayamut, kemudian mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia itu kafir, walam yatub qablal maut, penting ini, dalam keadaan dia kafir, tidak tobat sebelum matinya, wa yarji' ilal Islam, tidak tobat sebelum matinya dan tidak kembali ke agama Islam, faqad habitat a'maluhum. Catatan ini, paham ya? Maka telah hancur amalan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia sebelum meninggal dunia, dia sempat murtad, tapi sebelum meninggal dunia dia tobat, kemudian masuk Islam lagi dan bagus Islamnya, berarti diampuni gitu loh, walaupun pernah murtad. Ini catatannya apa? Kafir enggak tobat, tetap di atas agama kekufuran tadi, kemudian enggak mau kembali ke agama Islam, maka hancur amalan-amalan mereka. Allahul musta'an, ngeri barakallahu fi, karena dia telah menduakan Allah taala dalam peribadatan, nyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ay batulat, hancur, batal amalannya. Mafhum? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami persembahkan, kami tampakkan amalan-amalan yang mereka dulu kerjakan di dunia, yang dicampuri dengan kesyirikan, dicampuri dengan kekufuran. Akhirnya apa? Kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, wal'iyadzubillah. Kita lihat sini, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhiratnya, hancur di dunia, hancur di akhirat. Maksudnya bagaimana? Di dunia dia beragama selain Islam, amalan seindah apapun, sebagus apapun, nyumbangkan hartanya sekian sekian dolar Amerika misalnya, sekian juta misalkan, itu semuanya enggak diterima di dunia. Paham ya? Amalan mereka hanya apa? Hanya bagian debu yang berterbangan di akhirat. Di dunia enggak diterima, di akhirat pun enggak ada manfaatnya. Cuman mereka diberikan apa? Ditunaikan kebaikan-kebaikan mereka itu di dunia saja. Banyak kan orang kafir yang kaya, ya kan? Orang kafir yang baik pun juga banyak, yang kaya juga banyak, tapi itu semuanya apa? Itu semuanya hanya untuk mereka di dunia saja. Paham ya? Di akhiratnya haba'an mansura, enggak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun dulu di dunia dia nyumbang sekian M untuk masjid, sekian M untuk pondok pesantren Ahlus Sunnah, tapi dia kafir. Dia agamanya bukan agama Islam, enggak diterima. Enggak terima sama sekali. Nah, karena dia kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Artinya apa? Dan tidaklah faktor yang menghalang-halangi untuk diterima nafkah mereka, melainkan apa faktornya? Faktor yang menghalang-halangi karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya. Berarti kalau tobat, kembali kepada agama Islam, bagus Islamnya, itulah yang terbaik. Namanya sebaik-baik manusia yang bagaimana dalam hadis itu? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya dan bagus amalannya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sayya amaluhu. Artinya apa? Sebaik-baik manusia yang panjang usianya, panjang umurnya tapi baik amalannya. Sejelek-jelek manusia yang panjang usia, panjang umur tapi jelek amalannya. Wal iyad billah. Kita lihat di sini. Wa ulaika ashabun nar, mereka ini penduduk neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Berikutnya, innal ladzina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka murtad, kembali ke belakang, mundur ke belakang, meninggalkan agama Islam, menuju ke agama yang lain. Setelah nampak di hadapan mereka petunjuk, maka setanlah yang berkuasa.
Setan yang menguasai mereka dan mengulur-ulur waktu untuk mereka. Itu setan. Maksudnya bagaimana? Antum lihat orang-orang kafir di dunia yang kaya banyak atau tidak? Banyak. Berarti Allah Ta'ala cinta dengan mereka. Allah Ta'ala sayang dengan mereka. Bukan. Itu bukan berarti Allah Ta'ala sayang dengan mereka. Bukan berarti cinta juga. Tapi apa? Itu hanya penguluran waktu saja. Namanya apa namanya? Siapa yang ingat namanya apa namanya? Istidraj namanya. Paham ya? Istidraj. Itu penguluran waktu saja. Tinggal nunggu kapan waktunya azab datang. Mafhum? Nah, jadi diulur-ulur dengan adanya nikmat tadi itu diberikan terus, orang kafir dapat nikmat terus, tapi itu hanya di dunia saja. Itu hanya di dunia saja. Bukan Allah Ta'ala cinta dengan mereka, tidak. Paham ya? Bukan itu maksudnya. Tapi itu hanya apa? Istidraj, yaitu penguluran waktu, penundaan azab aja untuk mereka. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Lihat ini hiburan bagi orang-orang yang barakallahu fiik masih beriman. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad pindah agama dari agama Islam menuju agama yang lain, fasawfa niscaya kelak ya'tillahu biqaumin, Allah Ta'ala akan datangkan suatu kaum yuhibbuhum yuhibbunah. Lihat ini ciri-cirinya. Allah Ta'ala cinta mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, mereka lemah lembut terhadap kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, mereka bengis, mereka tidak suka keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian apa? Barakallahu fiik, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Itu gantinya orang-orang yang murtad tadi, diganti dengan yang terlebih baik. Man yartadda minkum 'an dinihi yarji' an dinihi. Ingat artinya yarji' an dinihi, kembali dari agamanya. Maksudnya kembali dari agamanya apa maksudnya? Pindah agama. Mafhum? Dia sudah beragama Islam kembali ke agama lain. Pindah agama lain itu maksudnya, secara bahasa seperti itu. Fa fi hadhil ayat at-tahdhiru minar riddah wal wa'idu 'alaiha. Perhatikan itu. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat apa? Peringatan terhadap kemurtadan dan ancaman yang keras terhadap apa? Orang yang murtad. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di dalam hadis, kita ambil dikit lagi, perhatikan. Wa amal haditsu, adapun hadis-hadis berkaitan masalah ini, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW telah mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bihdas salas. Sudah menghafal semuanya nih ya. Ini barometer tolak ukur kapan darah seorang muslim halal untuk ditumpahkan. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi. Pada asalnya darah seorang muslim haram ditumpahkan. Haram untuk apa? Dibunuh, haram untuk dia barakallahu fi diambil haknya selain disebabkan karena salah satu tiga perkara ini. Kita lihat. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas, as-sayyibuz zani, wan nafsu bin nafsi, wa tariku li dinihi, hadha huwa syahid al-mufariqul jamaah. Tiga orang ini. Artinya apa? Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan salah satu tiga perkara. Pertama, as-sayyibuz zani. Apa itu artinya? As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina, diapakan? Rajam. Semula darahnya halal atau haram semula? Semula haram, tapi karena dia berzina, sudah menikah, dirajam, dilemparin batu hingga mati. Halal di situ. Nah, tidak ada dosanya walaupun kita melempari batu misalkan. Karena apa maksudnya? Rajam. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Apa maknanya? Qisas. Paham ya? Jiwa dibalas dengan jiwa. Paham? Nah, karena kita latih jiwa dibalas dengan jiwa ini ada tiga kemungkinan. Kalau misalkan wali keluarga si mayit yang meninggal dibunuh tadi itu mengikhlaskan, ridho, tidak perlu bayar apa? Denda, dah aman, selesai. Urusannya nanti yang dibunuh dengan yang membunuh di akhirat. Di dunia sudah selesai sudah. Paham ya? Nah, yang kedua, imma dimaafkan oleh pihak keluarganya si mayit yang terbunuh tadi itu, dimaafkan tapi bayar denda. Berarti si pembunuh tadi bayar denda. Paham ya? Tapi enggak dikisos. Paham? Imma yang ketiga dikisos. Bisa dipahami? Nah, secara hukum syariat seperti kisos ya udah, dibunuh. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa tariqul din, dan orang yang meninggalkan agamanya berarti apa? Murtad. Hadza huwa syahid, inilah intinya kata beliau. Al-mufariqul jamaah, berpisah atau memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Man baddala dinahu
faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya hadisnya di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Dihafalkan itu, pendek sekali itu. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Nah, sebagian mereka bunuhnya bagaimana, caranya bagaimana, dibunuh dengan tembak, dengan pedang atau dengan apa? Yang paling cepat untuk dia terbunuh lebih bagus. Paham ya? Paling cepat itu dalam artian tanpa menyiksa. Paham ya? Kalau misalkan cepat dengan pedang dipenggal kepalanya, penggal. Misalkan. Kalau misalkan paling cepat dengan tembak dengan peluru. Paham ya? Tapi kalau dengan cara siksa jangan. Nah, fa in kana al-murtaddun jama'atan lahum syaukah fa innahum yuqatalun kama qatala Abu Bakar Siddiq anhu al-murtadin. Matanya ini. Jika yang murtad itu banyak, bukan satu orang, banyak, jamaah, sekelompok jamaah, mereka memiliki kekuatan. Tapi perhatikan nih, yang murtad ini, yang keluar dari agama Islam tidak agama lain ini, dia punya syaukah, kekuatan. Syaukah itu kekuatan, paham ya? Punya kekuatan dia. Fa innahum yuqatalun, dan sepertinya modelnya diperangi mereka, diperangi. Kama qatala Abu Bakar Siddiq anhu al-murtadin, sebagaimana Abu Bakar Siddiq anhu memerangi mereka. Siapa itu? Orang-orang yang tidak mau bayar zakat waktu itu. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi la uqatilanna man farqa baina sholati was zakat." Demi Allah, aku akan perangi orang yang misahkan antara salat dan zakat. Yang waktu itu ditunaikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal alaihi wassalam, sebagian mereka yang semula bayar zakat enggak bayar zakat, diperangi oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai mereka membayar zakat kembali. Mafhum? Karena bukan satu orang, segerombolan jamaah punya kekuatan di situ. Hatta akhda'ahum lil Islam, sampai Abu Bakar menundukkan mereka kembali kepada agama Islam. Wa qutila man qutil minhum ala riddah. Waktu itu ada juga yang enggak mau bayar, dibunuhlah. Orang yang dibunuh waktu itu di antara mereka di atas kemurtadan. Wa taba man taba minhum, dan tobatlah orang yang bertobat di antara mereka waktu itu. Faqatalahum radhiyallahu anhum muhaqqiqan bidzalik. Qala ta'ala, perhatikan ini, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merangi mereka dalam rangka muhaqqiqan, mewujudkan, merealisasikan perbuatan tersebut dengan perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Mengamalkan ayatnya, apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, keluar dari agama Islam menuju agama lain, pindah agama lain, fasaufa, maka kelak ya'tillah, Allah Ta'ala akan datangkan biqaumin, suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah Ta'ala mencintai mereka, mereka pencinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ciri khasnya. Adillatin 'alal mu'minin, mereka itu lemah lembut terhadap kaum mukminin, a'izzatin 'alal kafirin, keras dan bengis terhadap orang kafir, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Kita ambil dikit lagi di bawah itu. Qala ulama, berkata ulama, hadil ayatu nazalat fi Abu Bakar Siddiq wa ashabihi. Ayat ini turun mengenai Abu Bakar Siddiq anhu dan para sahabatnya, alladzina qatalul murtadin, yang waktu merangi orang-orang yang murtad, tidak mau bayar apa? Zakat, diperangi mereka. Li'annahu yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbal, dikarenakan sini mengkabarkan, Allah Ta'ala mengkabar tentang perkara yang akan datang. Ya, perkara yang akan datang. Man yartadda, barang siapa yang akan murtad atau yang murtad di waktu yang akan datang. Hadza bil mustaqbal, ini waktu yang akan datang. Fasawfa ya'tillah, perhatikan ini, maka kelak Allah Ta'ala akan mendatangkan Allah bi Abu Bakar Siddiq wa sahabat Rasulullah SAW faqatalul murtadin. Maksudnya ayat tersebut menjelaskan kejadian yang akan datang, tapi sekarang sudah terjadi, waktu itu belum terjadi. Paham? Nah, orang-orang yang murtad setelah Rasulullah meninggal dunia, enggak mau bayar zakat, diperangi oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat. Akhirnya mereka rujuk, ada yang diperangi dalam kondisi murtad, ya kan? Ada yang bertobat. Nah, digantikan lebih baik, yaitu siapa yang lebih baik? Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lainnya. Itu gantinya maksudnya. Paham? Nah, jadi maksudnya adalah Allah Ta'ala datangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat Rasulullah SAW, faqatalu al-murtadin, akhirnya mereka memerangi orang-orang yang murtad. Nah, ada penelitian berikutnya mengenai kalau yang murtad satu orang bagaimana pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.